tim OP2M dan yang saya hormati Bapak Ibu tim ABCD UNHAS Jember, yang saya banggakan dan siswa peserta KKN ABCD yang insya Allah akan melaksanakan KKN di tahun depan. Alhamdulillah kita alami untuk materi selanjutnya diterangkan oleh saya, akan diterangkan oleh saya. Um, saya mungkin 2 April oleh mahasiswa. Jadi nanti apabila kalian dibimbing oleh saya, di DPL oleh saya, kalian bisa ada saya 2 April. Nah, untuk materi yang ketiga ini, kita akan belajar tentang atau berdiskusi tentang tahapan pelaksanaan dalam pendekatan ABCD. Tentunya, eh, di sesi ini kita akan melaksanakan tahapan apa saja sih yang harus kita pelajari dalam melakukan atau dalam melakukan pemberdayaan menggunakan pendekatan ABCD. Nah, ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui oleh mahasiswa. Tahapan ini tidak bisa dipisahkan dari prinsip dasar ABCD, di mana prinsip dasar ABCD itu eh, harus terintegrasi, harus terrealisasi, harus terinternalisasi dari dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita mampu melakukan pendampingan atau empowerment menggunakan teknik atau metode ABCD ini kepada masyarakat. Nah, sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh pemateri sebelum saya tentang beberapa tahapan ABCD. Akronimnya yaitu 4D atau 5D. Ada yang menyebutkan atau menjelaskan tahapan ABCD itu dengan 4D atau dengan 5D. Nah, mari kita mulai materi yang ketiga ini, yaitu uh, tahapan pelaksanaan dalam pendekatan ABCD. Awalnya yang pertama yaitu tahap penyiapan. Pada tahap penyiapan ini merupakan tahapan yang sangat krusial. Kenapa saya katakan merupakan tahapan yang sangat krusial? Karena pada tahapan ini akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, akan menentukan tahapan selanjutnya itu sukses atau tidak. Nah, pada tahapan penyiapan ini ada 3 proses yang harus kalian lalui, ada 3 cara yang harus kalian lalui. Yang pertama adalah inkulturasi. Jadi yang pertama adalah inkulturasi. Nah, inkulturasi itu sebenarnya apa? Inkulturasi itu sebenarnya membangun hubungan komunikasi dengan komunitas. Jadi inkulturasi itu sebenarnya membangun hubungan komunikasi dengan komunitas. Atau dalam arti lain adalah membangun hubungan komunikasi sosial dengan komunitas. Bagaimana cara membangun hubungan komunikasi sosial? Cara yang paling sederhana, cara yang paling mudah kalian terapkan adalah dengan uh, memahami memahami bahasa komunikasi yang digunakan oleh komunitas atau masyarakat yang akan kalian berdayakan. Bahasa komunikasi itu bagaimana? Bahasa-bahasa daerah yang mereka gunakan. Kalau di Jawa Timur, misalkan bahasa Jawa atau bahasa Madura. Nah, bahasa komunikasi, bahasa inilah yang harus kalian internalisasi, yang harus kalian pahami bahwa untuk memulai inkulturasi, untuk memulai pemberdayaan, untuk memulai pendekatan dengan komunitas maupun dengan masyarakat desa, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian pahami bahasa apa yang mereka gunakan. Jangan sampai kedatangan kita malah dicurigai oleh komunitas atau masyarakat desa. Nah, kalau kita sudah mampu memahami membangun komunikasi melalui menggunakan bahasa daerah tadi, maka dari situ kita akan mampu memahami tradisi mereka. Apa sih yang menjadi tradisi di desa itu? Kita juga mampu memahami nilai atau karakter atau norma-norma yang berlaku di masyarakat atau di komunitas. Tanpa kita bisa berkomunikasi, ya tradisi atau nilai itu tidak bisa kita pahami.
Lalu dari situ, dari komunikasi yang kita bangun, dari komunikasi yang kita jalin, maka kita mengetahui sebenarnya di desa atau di komunitas itu peran dan lembaga apa sih yang ada? Misalkan PKK, misalkan kelompok petani, misalkan kelompok peternak. Dari situ kita ketahui dari itu yang kita bisa ketahui dari bahasa yang kita obrolkan dengan mereka. Setelah itu, selain membangun komunikasi dengan komunitas, kita juga dari komunikasi yang kita bangun, kita juga bisa mengenal dan juga saling berdiskusi dengan beberapa tokoh kunci yang ada di komunitas maupun di masyarakat, sehingga kita bisa mengenal karakter masyarakat atau karakter komunitas itu. Semuanya berawal dari apa? Semuanya adalah berawal dari membangun komunikasi melalui pahami bahasa yang mereka gunakan. Nah, jadi seperti itu. Lalu kalau kita sudah bisa memahami tradisi, nilai, norma, atau karakter yang ada di masyarakat, maka selanjutnya kita bisa memahami jalan pikiran mereka. Jadi kita bisa bertemu, saling menemukan pikiran kita sebagai fasilitator, sebagai pemberdaya di masyarakat dengan pikiran masyarakat desa atau komunitas itu sendiri. Ini disebut sebagai meeting of mind. Jadi meeting of mind itu merupakan bertemunya pikiran maupun bertemunya gagasan, ide maupun visi-visi. Nah, jadi itu semua menyatu. Menyatu antara siapa? Menyatu antara fasilitator, yaitu kita sebagai pemberdaya di masyarakat, dan juga komunitas atau masyarakat desa itu sendiri. Jadi ini penting, kenapa? Kalau pikiran kita sudah menyatu, gagasan, ide kita, visi kita sudah menyatu, maka nantinya akan terbangun namanya kepercayaan. Kepercayaan itu terbangun kalau eh, ada rasa nyaman, ada rasa empati, ada rasa simpati dari masyarakat maupun dari fasilitator yang disebut dengan trust building. Jadi kepercayaan itu trust akan terbangun dengan komunitas, saling percaya, saling empati, saling simpati. Itu semua merupakan tahapan dalam inkulturasi. Selanjutnya, apabila kepercayaan itu sudah terbangun, maka tahap selanjutnya yang mampu kalian atau bisa kalian lakukan adalah membangun kesepakatan dengan komunitas. Kalau hubungan kepercayaan tadi sudah terbangun, kita sebagai fasilitator dapat membangun kesepakatan dengan komunitas. Bagaimana prosesnya dalam membangun kesepakatan dengan komunitas? Yang pertama adalah kita bisa uh, memahami, mengenal pihak-pihak yang terlibat dalam komunitas tersebut. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam komunitas tersebut itu disebut sebagai core group community. Jadi core group community itu merupakan bisa individu, bisa kelompok yang memang mereka punya motivasi, punya komitmen untuk membangun komunitas, untuk memajukan komunitas, untuk memajukan eh, desa itu sendiri. Apabila kita sudah kenal dengan core group community ini, dengan individu atau kelompok yang memang punya motivasi kuat, punya komitmen kuat, kita bisa belajar bersama mereka. Kita bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran dengan mereka. Dari hasil diskusi itu, maka kita akan paham sebenarnya yang dimiliki oleh komunitas atau desa itu sarana dan prasarana apa saja sih. Jadi kita berdiskusi, kita ngobrol dengan saling mengenal, saling mengerti, saling memahami sebenarnya di komunitas itu, di desa itu ada sarana atau media belajar apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau oleh anggota komunitas. Nah, jadi dari kita kenal core group community itu kelompok atau individu yang memang punya tekad, kita ngobrol bareng, kita berdiskusi bareng, kita belajar bareng dengan mereka. Uh, Lalu jangan sampai dalam proses belajar bersama komunitas itu jangan sampai kita merasa sok hebat atau merasa sok pintar. Jangan merasa kita sok powerful. Nah, jadi dalam prinsip ABCD
kita sebagai fasilitator dan mereka sebagai driver. Driver itu penggerak, penggerak atau pengarah. Jadi kita terus mendampingi fasilitator dan core group terus berjalan berdampingan. Jadi dalam proses belajar maupun pemanfaatan sarana maupun media yang ada di komunitas itu jangan sampai kita merasa kehadiran kita itu sudah paham, sudah tahu apa yang ada, potensi apa yang ada di komunitas. No, bukan seperti itu. Malah di sana kita menyadarkan mereka bahwa mereka punya potensi, punya keahlian yang memang bisa memajukan diri mereka sendiri minimal maupun bisa memajukan komunitas dari apa? Dari proses belajar dan uh, diskusi dengan pihak komunitas. Nah, selanjutnya apabila kita sudah melaksanakan diskusi, kita sudah melakukan diskusi dan sharing dengan komunitas itu, maka mari kita bersama-sama, mari kita bersama-sama mengajak komunitas, mengajak core group community tadi untuk komitmen. Komitmen terhadap apa? Komitmen terhadap kemajuan komunitas itu, komitmen terhadap pembangunan masyarakat desa, misalkan, atau pembangunan desa. Maka kita ajak komitmen dalam menyusun suatu program yang memang sangat mereka butuhkan. Bukan yang sangat kita butuhkan, tapi yang memang sangat dibutuhkan oleh komunitas atau masyarakat desa itu sendiri. Jadi just do it kalau memang sudah ada program, kita lakukan bersama-sama bersama dengan komunitas. Oke, apabila komitmen itu sudah terbangun, maka kita bisa membangun kesepahaman, membangun kesepahaman bersama dengan komunitas. Jadi kalau komitmen, kalau kesepakatan itu sudah ada, maka tahap selanjutnya ialah kita bisa membangun kesepahaman kita bersama dengan komunitas. Jadi sama-sama satu visi, sama-sama satu misi, berjalan berdampingan antara fasilitator dan juga antara core group community. Maksudnya bagaimana? Maksudnya maka kita harus membangun kesepahaman itu dengan cara apa? Yang pertama caranya adalah asset based minded. Jadi asset based minded itu maksudnya fokus pada aset yang dimiliki oleh komunitas atau masyarakat desa, bukan fokus pada masalah. Karena kita kan belajar atau menggunakan teknik ABCD. ABCD itu Asset Based Community Development. Jadi pengembangan komunitas berdasarkan potensi atau aset, bukan problem based minded. Jadi saya ingatkan bagaimana caranya membangun kesepahaman, maka yang tahapan yang bisa kalian lakukan adalah asset based minded. Jadi pahami bahwa yang menjadi fokus kita adalah aset atau potensi yang dimiliki komunitas maupun masyarakat desa, bukan berfokus pada problem based minded. Jadi istilahnya fasilitator kita, sebagai fasilitator dan juga core group community itu harus saling bekerja sama eh, dalam 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 menjaga atau dalam membangun visi misi, visi terutama visi yang diinginkan oleh komunitas maupun masyarakat desa. Nah, dari kita berfokus pada potensi ya, dan atau kelebihan yang dimiliki oleh komunitas, maka tahap selanjutnya, proses selanjutnya ialah inside out. Inside out ini maksudnya eh, motivasi yang kita miliki itu bergerak, muncul dari dalam diri kita, lalu kita sebarkan kepada orang lain. Jadi eh, intinya dalam inside out itu kita membangun kepercayaan diri, kita membangun kepercayaan diri bagi komunitas maupun bagi anggota masyarakat bahwa eh, supaya kepercayaan diri ini muncul, supaya kepercayaan diri ini muncul dan terinternalisasi, terimplementasi pada gerak komunitas.
Jadi pada gerak komunitas itu maksudnya pada pencapaian tujuan yang diinginkan bersama oleh komunitas. Nah, ini harus terimplementasi kenapa? Supaya insight kepercayaan diri yang muncul dari dalam diri lalu kita sebarkan itu menghindarkan kita dari eh, mental ketergantungan. Jadi jangan sampai kalau memang kita sudah punya tujuan bersama, sudah punya visi, sudah punya program yang ingin kita raih, jangan sampai malah kita bergantung pada orang lain, misalkan ketergantungan dana atau ketergantungan sumber daya manusia, jangan. Jadi manfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, masing-masing komunitas maupun masyarakat desa. Jadi itu inti dari Inside Out. Tahapan selanjutnya adalah community driven development. Kata kuncinya berada di driven. Driven adalah penggerak atau pengarah. Nah, dalam hal ini yang sebagai penggerak itu siapa? Sebagai penggerak adalah community. Oke, sebagai penggerak adalah community atau komunitas. Fasilitator, jangan sampai kita sebagai fasilitator itu tidak boleh menjadikan tidak boleh memonopoli komunitas. Maksudnya itu komunitas itu harus sebagai pengarah dan pengarah dari proses pembangunan di tempatnya atau di desanya masing-masing. Jadi jangan sampai kita menjadi yang paling berkuasa atau yang paling memonopoli komunitas itu. Nah, itu bukan prinsip ABCD. Jangan sampai fasilitator atau kita itu overacting. Overacting itu maksudnya terlalu banyak tingkah, terlalu banyak keputusan yang memang tidak dilakukan oleh komunitas. Dan jangan sampai kita mendominasi atau memonopoli dalam proses pencapaian program atau dalam proses pencapaian tujuan bersama itu. Jadi di sini kita sebagai fasilitator dan juga komunitas. Dan kita sebagai fasilitator itu menjadi pendamping atau empowerment, melakukan pemberdayaan kepada komunitas. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan community driven development. Oke. Sebenarnya kalau prinsip ABCD itu ada beberapa hal memang. ABCD intinya adalah assets. Aset itu adalah atau potensi atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh tiap individu minimal. Kalau kelompok misalkan komunitas maupun anggota masyarakat. Jadi prinsip ABCD itu tadi sudah dijelaskan, drivernya adalah komunitas, penggeraknya adalah komunitas. Atau bisa disebut juga sebagai prinsip heliotropik. Kalau anak-anak biologi pasti paham ini prinsip heliotropik itu apa. Uh, Intinya, kalau prinsip heliotropik itu jika ada seseorang atau kelompok individu yang menghasilkan suatu hal yang positif, mau tidak mau kita tertarik atau tergerak untuk melakukan hal positif itu juga. Jadi dari apresiasi, kita awalnya mengapresiasi bahwa seseorang atau kelompok itu mampu memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Dan secara otomatis kita juga eh, ikut dalam energi positif itu, ingin juga memajukan atau memberikan sumbangsih kepada orang yang berada di sekitar kita. Oke, itu yang dimaksud dengan itu intinya dari prinsip heliotropik. Jadi intinya kalau prinsip heliotropik itu semua semua orang everyone is unique. Jadi setiap orang adalah unik. Dari keunikan itu pasti setiap orang punya kelebihan-kelebihan, setiap orang punya sesuatu yang memang menjadi potensi atau menjadi aset mereka masing-masing. Itu kalau prinsip heliotropik. Jadi dalam prinsip heliotropik itu ada yang disebut sebagai appreciative inquiry. Nah, appreciative inquiry itu apa? Jadi appreciative inquiry itu merupakan eh, transformasi transformasi budaya komunitas yang tadinya hanya melihat dirinya dengan cara negatif, dengan cara problem based tadi hanya dilihat masalahnya saja,
Lalu mereka mampu menunjukkan tadi everyone is unique, kelebihan-kelebihan mereka. Mereka mampu mengapresiasi kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri untuk mewujudkan perubahan positif untuk dirinya maupun untuk masyarakat sekitar. Itu kalau prinsip heliotropik. Nah, jadi appreciative inquiry ini mengadopsi teorinya Eliot di tahun 1999, yaitu eh, layaknya tanaman yang tumbuh ke arah energi mereka. Biasanya ini layak tanaman tumbuh ke arah pusat energi, bisa dari energi energi angin, energi air maupun energi matahari. Komunitas dan organisme pun itu juga akan tumbuh ke arah apa yang memberi kehidupan dan ya apa yang memberi energi bagi mereka. Makanya kalau dalam inti dari ABCD itu kan aset ya. Aset itu kan potensi. Jadi kita memanfaatkan potensi, kita memunculkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, komunitas maupun kelompok desa, supaya potensi itu mampu membawa perubahan yang positif. Bagi siapa? Bagi komunitas dan desa itu sendiri. Itu kalau prinsip heliotropik. Nah, uh, yang tampak di layar kalian adalah selanjutnya tahapan pelaksanaan ABCD. Nah, di sini bisa kalian cek apakah ada perbedaan antara 5D dan juga 4D. Oke, coba dicek dulu perbedaannya antara 5D dan 4D. Oke, ini akronim. Jadi 4D maupun 5D itu akronim. Kalau 4D terdiri dari Discovery, Dream, Design, and Destiny. Kalau 5D terdiri dari Discovery, Dream, Design, lalu Define, dan Destiny. Jadi perbedaan antara 5D dan 4D adalah terletak pada Define. Define itu uh, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi prinsip pelaksanaan tahapan, bukan prinsip ya, tahapan pelaksanaan ABCD itu bisa kita menggunakan 4D maupun bisa kita menggunakan 5D. Insya Allah nanti di proses KKN mungkin akan digunakan tahapan dengan proses 5D ini. Oke. Oke. Oke, sebenarnya bagaimana sih langkah-langkah perencanaan awal langkah-langkah perencanaan awal dalam melaksanakan ABCD tadi, 4D maupun 5D. Yang pertama, kita harus mampu melihat aset dan peluang yang dimiliki oleh masyarakat desa atau komunitas. Jadi istilahnya kita terjun ke komunitas, melakukan pemberdayaan di komunitas, yang kita lihat adalah potensi apa sih yang mereka miliki. Nah, itu tercermin dalam discovery. Nah, langkah pertama itu tercermin dalam discovery. Discovery itu kita menemukanali, kita mengenali komunitas kita, lalu kita uh, mendeskripsikan aset-aset apa saja yang dimiliki oleh komunitas. Lalu langkah yang kedua adalah kita mengidentifikasi tujuan program yang akan kita bangun bersama dengan komunitas. Maksudnya bagaimana? Nah, identifikasi tujuan program itu kita kan tadi sudah mengenali aset-aset yang dimiliki oleh komunitas maupun masyarakat desa. Jadi aset-aset itu apa sih yang bisa diwujudkan, program apa sih yang bisa kita wujudkan bersama mereka. Nah, langkah ini disebut sebagai dream atau mimpi. Jadi jangan salah ya, komunitas maupun masyarakat desa itu juga punya mimpi-mimpi bersama yang ingin mereka raih, yang ingin mereka wujudkan. Nah, ini disebut dengan dream. Lalu langkah yang ketiga itu kalau sudah punya dream, maka kita harus bisa menjelaskan atau mengidentifikasi mimpi ini, program ini atau keinginan masyarakat ini mampu dicapai, bisa diraih dengan aset-aset apa yang mereka miliki. Jadi kita identifikasi aset-aset kepotensi yang memang dimiliki oleh masyarakat untuk menggapai dream tadi, untuk menggapai mimpi ini. Nah, langkah yang ketiga ini disebut sebagai desain. Kita mendesain, kita mengidentifikasi aset atau potensi masyarakat
untuk mencapai atau untuk menggapai dream tadi, mencapai tujuan bersama. Dan langkah yang terakhir adalah destiny. Nah, langkah yang keempat ini adalah destiny. Destiny itu apa? Destiny itu just do it. Nah, kita meyakinkan komunitas-komunitas tadi untuk bergerak, untuk melakukan perubahan, untuk melaksanakan program yang memang disepakati bersama antara fasilitator dan juga antara core group community. Nah, ini disebut sebagai destiny, yaitu meyakinkan komunitas untuk ayo dilakukan yuk program ini, kita lakukan bareng-bareng. Itu yang keempat. Itu langkah-langkah perencanaan dalam 4D tadi, 5D atau 4D. Oke. Sebelumnya mungkin bisa saya tampilkan ya link video singkat tentang tahapan dalam proses pelaksanaan ABCD. Tuhan telah menganugerahkan manusia dengan tubuh, akal, dan rasa yang merupakan kekuatannya. Dengan kekuatan tersebut, manusia tidak hanya mencoba bertahan hidup di dunia, namun juga selalu berusaha mengembangkan diri dan masyarakatnya. Tapi tidak jarang kita temui orang-orang atau masyarakat yang belum menyadari kekuatan yang dimilikinya, yang membuat mereka hanya menyerahkan nasib kepada takdir. Nah, Asset-Based Community Development mencoba membantu orang-orang dan masyarakat menemukan kembali kekuatannya dan menyadari keagungan insani yang Tuhan anugerahkan kepada dirinya. Bagaimana caranya? Prinsip utama yang harus selalu kita pegang adalah bahwa bahasa akan menciptakan kenyataan hidup. Bahasa adalah alat kita berkomunikasi. Semua hal yang ada di dunia ini diterjemahkan dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Jika kita melihat ini, maka kita sepakat bahwa ini adalah rumah, ini adalah mobil, pohon, dan kuda. Konsep ABCD dijalankan dengan 5 langkah mudah. Yang pertama, discovery. Discovery artinya menemukan kembali kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang selama ini tersimpan atau tidak disadari keberadaannya. Menemukan kekuatan yang ada di dalam masyarakat bisa dilakukan dengan saling berbagi cerita, baik cerita yang menyenangkan, yang membanggakan, cerita keberhasilan, maupun cerita tentang hal-hal yang pernah dilakukan. Berbagilah cerita yang bisa membuat setiap orang saling menghargai satu sama lain dan menghargai beragam kekuatan yang mereka miliki sebagai suatu komunitas. Cara ini akan membawa masyarakat pada pola hubungan dan interaksi yang baru, yaitu hubungan yang saling menghargai kekuatan dan saling berbagi. Langkah kedua, dream atau mimpi. Ajaklah masyarakat membayangkan mimpinya, membayangkan apa yang diinginkan. Jangan pernah takut bermimpi, karena banyak hal terjadi di dunia ini berawal dari mimpi. Nah, sebagaimana prinsip utama kita bahwa bahasa menciptakan kenyataan, maka mimpi-mimpi tadi haruslah diterjemahkan ke dalam bahasa, sehingga mimpi tadi menempel terus di benak kita. Mimpi tersebut bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar. Misalnya, bermimpi ingin memiliki rumah, mobil, uang yang banyak, bahkan mimpi untuk naik haji. Carilah gambar-gambar tersebut dan tempel gambar itu di dinding kamar. Karena satu prinsip lainnya yang perlu kita ingat adalah gambar akan membangkitkan tindakan kita. Sehingga setiap kita melihat gambar tersebut, kita akan terpacu dan melakukan langkah-langkah yang membawa kita semakin dekat pada tercapainya mimpi tersebut. Langkah ketiga adalah desain atau merencanakan. Dalam langkah ini perlu merinci unsur-unsur apa saja yang harus ada agar kita bisa mewujudkan mimpi kita. Langkah keempat adalah define atau menentukan. Ketika masyarakat sudah menemukan mimpi bersama mereka, menerjemahkannya, serta merancang secara bersama, maka inilah saatnya
masyarakat menggalang kekuatan yang mereka temukan di awal dan menentukan bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut untuk mewujudkan mimpi mereka. Dengan menyadari kekuatan yang mereka miliki, masyarakat bisa menentukan berbagai langkah baru yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Langkah terakhir adalah destiny. Destiny adalah suatu langkah di mana masyarakat memastikan bahwa apa yang telah mereka rencanakan benar-benar dilaksanakan. Jika masyarakat benar-benar melaksanakan rencana mereka, maka mimpi yang mereka inginkan akan dapat terwujud. Kalau masyarakat sudah menemukan kekuatan dan membicarakannya dalam pola relasi yang baru, maka sebenarnya mereka sedang mengatasi tantangan yang ada dan berada dalam jalur yang benar untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Untuk selanjutnya, mari kita berdiskusi tentang tahapan 5D, tahapan ABCD, tahapan pelaksanaan ABCD menggunakan 5D tadi. Yang pertama adalah discovery. Discovery itu visualisasi aset. Nah, maksudnya bagaimana sih discovery itu? Nah, discovery itu maksudnya kalian mengenali lalu mengidentifikasi. Kalian tahu aset-aset itu bersumber dari mana. Nah, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan teknik-teknik dalam menemukan aset oleh pemateri sebelum saya, pemateri yang kedua. Nah, dalam discovery ini, tahapan yang pertama yaitu discovery, misalkan di sini, misalkan saja di sini ada individual aset. Nah, jadi ada aset individual. Salah satu sumber dari aset individual adalah success story. Itu cerita-cerita yang menyentuh, cerita-cerita yang bahagia. Maksudnya bagaimana kita memperoleh cerita-cerita itu, kita bisa ngobrol, caranya itu kita melakukan bisa istilahnya ngobrol santai dengan komunitas maupun dengan anggota masyarakat. Dari obrolan singkat atau obrolan santai itu kita bisa memetakan sebenarnya skill individu yang dimiliki oleh setiap anggota komunitas maupun setiap anggota masyarakat itu apa saja sih? Nah, itu merupakan sumber dari aset individual, yaitu success story. Jadi, hal yang pertama adalah yang ngobrol, komunikasi dengan mereka. Supaya kita paham, sebenarnya mereka punya aset individual apa sih yang sebenarnya mereka tidak sadari. Tapi aset ini mampu memberikan perubahan yang positif. Ya, selanjutnya adalah aset sosial. Ya, aset sosial itu sumbernya dari mana? Aset sosial itu kalian bisa dapatkan dari institutional mapping. Nah, jadi aset sosial itu kalian mapping, melakukan mapping, menelusuri desa, lalu mengenal sebenarnya kondisi sosial yang ada di desa itu seperti apa. Selain itu, kalian juga bisa memperoleh informasi atau informasi tentang aset sosial itu melalui historical, melalui sejarah desa. Nah, jadi sejarah desa itu sangat menggambarkan bagaimana sih kondisi aset sosial yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Selain itu, kalian juga bisa memahami norma-norma apa, nilai-nilai apa yang sangat dijaga oleh komunitas maupun oleh masyarakat desa. Jadi itu sumber dari aset sosial. Aset selanjutnya adalah financial asset atau aset keuangan. Nah, aset keuangan ini alatnya apa? Aset keuangan ini adalah alatnya leaky bucket. Leaky bucket itu sejenis timba, mungkin kita bayangkan itu timba. Nah, timba itu nanti eh, untuk mengetahui apa tujuan menggunakan leaky bucket ini untuk mengetahui uang yang masuk, dana yang masuk, dan dana yang keluar eh, dari komunitas ataupun dari masyarakat desa. Misalkan di sini ada timba. Nah, di timba ini kalian nanti menjelaskan sebenarnya dana yang masuk ini apa saja. Dana dari mana saja yang masuk ke komunitas atau ke desa, misalkan dari BUMDes, misalkan dari pendapatan orang-orang yang kerja di luar negeri. Itu juga bisa termasuk dalam pemasukan ke desa atau komunitas itu. Lalu dana yang dikeluarkan oleh komunitas itu untuk apa sih?
Misalkan komunitas atau desa itu mengeluarkan dana banyaknya untuk apa? Banyaknya untuk membeli makanan pokok, misalkan. Setelah itu banyaknya untuk em, membeli pupuk, kalau misalkan di sana banyak petani. Nah, itu kita bisa menggunakan alat namanya leaky bucket. Nah, penjelasan leaky bucket itu nanti bisa kalian bisa dijelaskan lebih lanjut oleh DPL masing-masing ya. Selanjutnya adalah aset fisik. Aset fisik itu bisa kita peroleh dari mapping tadi dan juga dari transact. Mapping itu kita menggambar. Jadi mapping itu kita menggambar eh, kondisi desa, jadi kondisi wilayah, lokasi desa itu. Nah, kita kita bisa menggambar atau bahasa bahasa disebutnya sebagai mapping. Setelah itu kita juga bisa melakukan transact walk. Transact walk ini ya kalian jalan mengitari desa untuk mengenal sebenarnya desa itu punya apa sih? Oh, ternyata setelah kalian jalan mengitari desa, jalan-jalan ya, jalan-jalan santai, ternyata di desa itu ada ini, ada jembatan. Di jembatan termasuk aset fisik. Setelah itu ada apa saja? Setelah itu selain jembatan misalkan ada kantor desa, ada kantor lurah, lalu ada masjid, ada sekolah, sekolahnya ada berapa? Itu termasuk aset fisik yang dimiliki oleh komunitas maupun desa yang terdapat di sekitar komunitas maupun terdapat di wilayah desa tersebut. Nah, itu kalau aset fisik. Selanjutnya yang terakhir adalah aset natural. Oke, aset natural ini eh, aset natural itu diperoleh dari ini, dari transact tadi yang sudah kalian lakukan, jalan-jalan tadi, maupun dari tabel musim. Tabel musim nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh DPL kalian, maksudnya tabel musim. Jadi kenapa sih kok harus kita menggambar atau menunjukkan tabel musim supaya kita paham sebagai fasilitator, kita paham eh, saat-saat kritis atau waktu-waktu kritis dalam komunitas itu bulan apa saja. Nah, pada saat-saat kritis itu kan banyak potensi yang tidak bisa termanfaatkan. Misalkan pada saat musim hujan, nah, itu kan potensi individu yang memang terbiasa bekerja di luar rumah itu kan tidak bisa dimanfaatkan atau kurang kurang optimal. Maka bisa dialihkan kepada potensi ada kepada aset-aset lain dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat atau kepada komunitas. Itu perlunya kita menggunakan tabel musim. Jadi tabel musim itu fungsinya supaya kita tahu, kita paham waktu-waktu yang kritis dalam komunitas atau desa itu dan kita bisa alihkan aset uh, aset yang kurang optimal tadi dalam waktu-waktu kritis kepada aset lainnya dalam untuk melakukan pemberdayaan. Itu kalau discovery. Lalu yang kedua adalah dream. Dream ini kan mimpi ya. Kalau sudah kita tahu aset yang dimiliki, kemampuan, kelebihan yang dimiliki dalam komunitas atau masyarakat desa, lalu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan setelah ini? Kalau sudah kita paham asetnya, kita tahu, oh ternyata komunitas ini, desa ini, punya kelebihan. Mereka bisa uh, mereka di desa ini itu ternyata banyak banyak sekali tanaman-tanaman buah, banyak sekali tanaman-tanaman hortikultura yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri. Nah, itu kan seperti itu. Sedangkan kondisi perekonomian yang ada di desa itu stagnan atau pertumbuhannya tidak begitu bagus pertumbuhan ekonomi. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita sudah paham, kita sudah tahu banyak aset yang bisa kita temukan dalam komunitas itu, maka selanjutnya adalah yang bisa kita lakukan adalah yuk kita berpikir bareng, yuk kita berjalan bareng, yuk kita memiliki komitmen, ide atau inovasi bareng bersama dengan komunitas. Nah, dalam arti lain kita mewujudkannya atau kita membangun visi bersama dengan komunitas. Jadi komunitas itu harus selalu dilibatkan ya dalam setiap gerak kita, dalam setiap diskusi kita. Atau masyarakat desa itu harus selalu dilibatkan. Jadi kalau sudah asetnya sudah kita ketahui, sebenarnya kita harus cari tahu sebenarnya dari aset ini mereka ingin apa sih? Nah itu maksudnya mimpi. Jadi kita punya visi visi bersama dengan komunitas.
Bapak atau Ibu sudah punya A, B, C, D. Terus setelah itu Bapak pengennya apa? Kalau sudah punya A, B, C, D ini, itu namanya visi. Maka komunitas harus selalu dilibatkan dalam penentuan visi ini. Oke, jadi ini yang penting juga, linking and mobilization. Eh, dalam membangun mimpi, dalam membangun visi itu harus bisa linking. Linking itu menghubungkan atau melakukan mobilisasi antara siapa? Antara aset lokal dan juga impian atau visi dari komunitas. Jadi tadi jangan sampai kehadiran kita itu dicap sebagai monopoli. Kalau kehadiran kita itu hanya dicap sebagai seseorang um, yang overacting tadi atau mendominasi program yang akan dilaksanakan oleh komunitas itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi dalam membangun mimpi ini maka kita harus bisa menghubungkan antara aset lokal dengan impian dari komunitas itu sendiri. Itu kalau dream. Oke. Selanjutnya adalah dalam proses menggapai mimpi itu ada beberapa tahapan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, di layar kalian ini sudah ada gambar pohon ya. Sudah ada gambar pohon, lalu ada gambar seseorang, individu yang memetik buah dari pohon itu. Ini disebut sebagai gambar ini disebut sebagai low hanging fruit. Jadi disebut sebagai low hanging fruit. Low hanging fruit. Oke. Sebenarnya maksudnya apa sih dari gambar pohon yang dipetik buahnya oleh seseorang? Dalam mencapai mimpi itu ada tahapan-tahapan jangka pendek ya. Ada mimpi-mimpi jangka pendek yang bisa kita raih. Nah, jadi low hanging fruit itu kita melihat kesempatan, kita melihat peluang yang dapat dengan mudah diraih, dapat dengan mudah dicapai, dapat dengan mudah diimplementasikan dalam komunitas maupun dalam desa. Jadi mimpi jangka pendek yang bisa diraih, bisa diimplementasikan antara komunitas bersama fasilitator itu apa? Ini disebut dengan low hanging fruit. Nanti saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara menyusun low hanging fruit. Selanjutnya ada low hanging fruit, maka ada high hanging fruit. High hanging fruit itu tadi kan low, low itu maksudnya kesempatan atau mimpi yang dapat diraih dengan mudah. Dalam artian berarti mimpi itu mimpi jangka pendek. Nah, kalau high hanging fruit, kalau high hanging fruit berarti komunitas itu punya mimpi jangka panjang atau visi jangka panjang. Di mana mimpi jangka panjang atau visi jangka panjang ini pasti membutuhkan waktu yang lebih banyak, effort yang atau usaha yang lebih banyak untuk menggapai mimpi ini, untuk melakukan perubahan sosial yang lebih baik bagi masyarakat itu. Oke. Jadi kalau dream ini prosesnya ada low hanging fruit, ada high hanging fruit, tapi juga tetap melibatkan komunitas. Oke. Setelah kita punya mimpi, kita harus bisa mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi aset-aset apa saja sih yang bisa digunakan untuk meraih mimpi itu. Nah, di sini ada contohnya, misalkan di sini. Di sini yang pertama, misalkan desa itu ingin membangun ini ya, ingin membangun taman taman gizi, taman hidroponik atau kebun gizi, misalkan seperti itu. Nah, kita harus paham aset individu yang dimiliki oleh komunitas itu apa. Oh, ternyata di desa atau komunitas itu ada sarjana pertanian loh. Setelah itu ada sarjana ekonomi, ada juga tukang kayu, ada juga seorang ahli yang membuat kompos. Itu contoh dari aset individu. Ini namanya desain. Desain, kita membuat perencanaan. Kita mengidentifikasi aset-aset apa. Kita merencanakan aset-aset apa sih yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan atau meraih mimpi tadi.
Oke, yang kedua adalah aset sosial. Aset sosial itu misalkan ternyata di komunitas itu punya apa? Maka komunitas itu punya asosiasi petani padi. Kalian catat itu. Maka komunitas atau desa itu punya asosiasi peternak. Lalu ada kelompok organisasi, misalkan di sini ada NU dan Muhammadiyah. Lalu ada kelompok organisasi pengajian bapak-bapak dan pengajian ibu-ibu. Nah, itu termasuk aset sosial. Lalu misalkan aset selanjutnya aset natural atau sumber daya alam. Aset natural ini contohnya apa? Ternyata di desa itu wilayahnya subur loh. Nah, desa itu juga wilayah yang berbukit yang punya irigasi atau pengairan yang bagus. Nah, itu kalian catat nanti aset aset sumber daya alam. Selanjutnya ada aset fisik. Oh, ternyata di desa atau komunitas itu terdapat balai desa. Desa itu sudah punya balai desa. Lalu akses ke jalan besar hanya butuh waktu 10 menit. Nah, desa itu juga ada pasar desa. Itu kalian catat. Yang terakhir adalah financial asset. Nah, financial asset tadi menggunakan yang disebut dengan wiki bucket ya, atau timba atau alat yang digunakan untuk mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran dana uh, dari komunitas maupun dari masyarakat. Itu kalau desain. Oke, ini contohnya. Contohnya kalau kita mendesain atau membuat perencanaan dalam menggapai mimpi jangka pendek. Nah, mimpi jangka pendek di sini ada low hanging fruit. Misalkan di sini low hanging fruit-nya adalah uh, low hanging fruit-nya misalkan di sini adalah ingin memaksimalkan hasil pertanian. Maka desainnya, perencanaannya, atau alat-alat langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan untuk memaksimalkan hasil pertanian? Misalkan yang pertama, menggerakkan beberapa asosiasi komunitas. Nah, kalian identifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang kedua, memetakan diversitas tanaman dan ternak. Lalu yang ketiga, membuat sistem pengolahan sampah terpadu. Selanjutnya yang keempat membuat pupuk kompos, lalu misalkan yang terakhir kita perlu membersihkan sungai. Setelah kita mengidentifikasi langkah-langkah atau perencanaan yang perlu kita lakukan, maka selanjutnya kita juga perlu mengidentifikasi aset apa saja yang kita butuhkan untuk melaksanakan tahapan itu. Misalkan di sini di desa itu punya tanah desa dan juga sudah punya benih tanaman. Selanjutnya desa itu ada punya punya peralatan pertanian. Oke. Di desa itu juga cukup tenaga kerja. Kearifan lokalnya juga sangat dijaga. Tadi ada sumber daya alam berupa air sungai. Oke, lalu ada misalkan air terjun, lalu ada seorang yang ahli di bidang fokus. Ini merupakan aset-aset yang kita butuhkan dalam menyusun program untuk memaksimalkan hasil pertanian. Oke, itu contohnya kalau kita membuat low hanging fruit. Nanti mungkin kalian juga akan membuat hal seperti ini juga. Kalau sudah low hanging fruit, maka selanjutnya adalah high hanging fruit. High hanging fruit itu maksudnya caranya mirip dengan low hanging fruit, tapi karena high hanging fruit itu kan jangka panjang ya. Jadi long term. High hanging fruit itu long term. Long termnya apa? Misalkan tadi kan memaksimalkan hasil pertanian. Misalkan di sini long termnya adalah eduwisata. Eduwisata. Untuk membuat program eduwisata ini, langkah yang harus dilakukan apa? Misalkan penanaman biodiversitas, lalu penanaman spesies tanaman langka, membuat lahan parkir, membuka akses jalan, dan juga yang paling penting adalah mengembangkan BUMDes. Maka aset-aset yang diperlukan untuk melaksanakan program eduwisata adalah misalkan di sini ada pemuda desa. Kita membutuhkan pemuda desa. Sudah tersedia pemuda desa yang lulusan pertanian atau agribisnis, lulusan biologi maupun lulusan arsitek misalkan seperti itu. Lalu selanjutnya aset yang dimiliki ternyata di desa itu punya spesies tanaman langka yang asli desa. Itu juga termasuk aset yang kita identifikasi dalam menyusun program edukasi. Ini contoh desain perencanaan dalam membuat high hanging fruit, dalam membuat mimpi jangka panjang. Oke, seperti itu. Nah,
Oke, selanjutnya adalah destiny. Nah, destiny itu apa? Destiny adalah pastikan, pastikan eh, tadi mimpi-mimpi itu dilakukan. Jadi pastikan mimpi-mimpi itu dilakukan. Caranya Pak memastikan bagaimana? Maka ayo kita bergotong royong bersama dengan komunitas. Bergotong royong bersama dengan komunitas. Jadi antara fasilitator dan komunitas itu berjalan berdampingan untuk mewujudkan mimpi untuk melaksanakan program yang memang sudah disepakati disepakati bersama menjadi tujuan bersama. Jadi keep smiling. Jadi ada tantangan apapun yang di depan kita, di depan nanti kalian sebagai fasilitator dan juga masyarakat, keep smile, tetap keep smile, tetap senyuman saja. Nah, itu merupakan suatu tantangan memang kalau di lapangan yang memang harus kalian hadapi. Tapi tetap senyum aja, karena ini kan demi perubahan sosial ya, demi kebaikan bersama. Yang nanti mungkin akan berdampak jangka jangka panjang. Jadi jangan menyerah. Jadi terus bergerak bersama dengan komunitas. Pasti ada solusi yang memang sesuai dengan tantangan itu. Oke, oke. Jadi destiny ini tadi kan pastikan itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara gotong royong. Jadi kelompok inti masyarakat itu punya komitmen, membuat komitmen yang jelas dan keterlibatannya dalam kegiatan. Jadi kelompok inti itu dari siapa? Kelompok tadi itu nanti maksudnya core group community membuat komitmen, punya komitmen dalam melaksanakan kegiatan. Lalu punya pemimpin uh, yang membawa ide, yang punya inovasi, dan bisa diikuti oleh anggota komunitas maupun anggota masyarakat. Selanjutnya adalah jika aset dan kesempatan yang mudah difokuskan tercapai dan sukses, maka masyarakat akan mencoba proyek yang lebih besar. Jadi, uh, jika di komunitas maupun di desa itu sudah teridentifikasi aset-aset yang dimiliki, lalu punya program yang bisa dijalankan, sudah tercapai program yang dijalankan, maka selanjutnya masyarakat itu ingin melaksanakan mimpi yang lebih besar lagi, mimpi jangka panjang. Jadi maksudnya seperti itu. Itu kelebihan atau manfaat dari ABCD. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan materi yang ketiga, yaitu tahap melaksanakan ABCD, saya cukupkan sampai di sini. Untuk anak-anakku, untuk mahasiswa yang akan melaksanakan KKN ABCD, selamat melaksanakan KKN. Terima kasih atas waktu yang kalian berikan untuk mendengarkan pembahasan dari kami, tim ABCD UIN Jember. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada tim LP2M yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat video penjelasan KKN ABCD ini. Baiklah, silakan melaksanakan KKN dan selalu semangat, selalu meningkatkan motivasi dan memiliki tekad kuat dalam melakukan perubahan sosial kepada komunitas dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.